nggak sih kamu kepikiran, kenapa ada bisnis yang menjual produk yang sama, menyasar pasar yang sama, bahkan harganya pun juga sama, tapi hasil akhirnya itu jauh berbeda? Hai, renca-renca UMKM, bersama kita tumbuh dan berkembang dalam dunia digital. Sebuah penelitian tentang digital identity dalam sharing ekonomi menyatakan bahwa informasi mengenai kepercayaan dan reputasi mampu meningkatkan persepsi kredibilitas, sekaligus dapat mendorong seseorang untuk melakukan transaksi. Lalu, ada juga survei tahunan berskala global, yaitu Edelman Trust Barometer, yang dikembangkan oleh Edelman, sebuah perusahaan konsultan komunikasi dan hubungan masyarakat internasional. Pada tahun 2024, survei ini menemukan bahwa 88% konsumen menjadikan kepercayaan terhadap merek sebagai faktor penting dalam keputusan pembelian. Bahkan dalam 82% konsumen juga mempertimbangkan apakah mereka benar-benar mempercayai perusahaan yang berada di balik merek tersebut. Karena konsumen cenderung memilih merek yang mereka yakini memiliki integritas yang dapat diandalkan dan yang mampu memenuhi harapan yang telah dijanjikan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Commitment Trust Theory yang dikemukakan oleh Robert M. Morgan dan Selby Dehan, kepercayaan merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen. Nah, apa dampaknya ketika konsumen sudah mempercayai sebuah merek? Data Edelman menunjukkan bahwa 63% konsumen lebih bersedia untuk membeli produk baru dari merek yang mereka percayai, bahkan ketika harganya itu lebih mahal dibanding dari produk yang lain. Selain itu, 55% konsumen cenderung tetap loyal dan tidak mudah beralih ke merek pesaing. Bahkan 53% konsumen bersedia merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain. Artinya, kepercayaan bukan hanya menghasilkan transaksi penjualan. Kepercayaan juga menciptakan loyalitas serta promosi dari mulut ke mulut yang sangat berharga bagi pertumbuhan suatu bisnis. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebuah brand memenangkan kepercayaan konsumen? Masih banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa iklan adalah cara utama untuk membangun kepercayaan konsumen. Padahal, survei Edelman menunjukkan bahwa konsumen justru lebih banyak mengetahui dampak positif sebuah merek melalui berita di media, hasil pencarian di internet, pengalaman pribadi, serta ulasan pelanggan secara online. Hal ini bukan berarti iklan tidaklah penting. Iklan tetap memiliki peran besar, terutama untuk meningkatkan awareness atau membuat konsumen mengenal keberadaan suatu merek tersebut. Namun, iklan saja tidaklah cukup. Konsumen juga memperhatikan apakah kualitas produk benar-benar sesuai yang dijanjikan, bagaimana sebuah bisnis melayani pelanggannya, bagaimana pengalaman pelanggan lain saat berinteraksi dengan merek tersebut. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh sebuah brand dalam membangun kepercayaan konsumen, sebagaimana dijelaskan oleh Christine Almani dalam artikel yang diterbitkan oleh Harvard Business Review, yaitu yang pertama, harus apa adanya, jangan overclaim. Dengan tidak melakukan pencitraan secara berlebihan, artinya tidak melebih-lebihkan kualitas produk tersebut, tidak membuat klaim yang sulit dibuktikan, dan menyampaikan informasi secara jujur kepada pelanggan. Meskipun hal tersebut terkesan sepele, kejujuran salah satu fondasi yang paling utama dalam membangun kepercayaan konsumen. Hal ini didukung oleh penelitian Customer Trust in Digital Brand yang menemukan bahwa transparansi dan pemasaran yang etis berperan penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Semakin terbuka suatu brand dalam memberikan informasi, semakin besar pula kepercayaan konsumen untuk melakukan pembelian transaksi. Oleh karena itu, UMKM perlu membangun kredibilitas melalui tindakan nyata, misalnya menampilkan foto produk sesuai dengan kondisi sebenarnya, memberikan informasi harga yang jelas, respon keluhan pelanggan dengan baik, serta menjaga kualitas produk secara konsisten. Langkah kedua, hindari untuk menyampaikan informasi yang setengah-setengah.
Banyak pelaku usaha berpikir bahwa menutupi kekurangan suatu produk atau kesalahan dalam suatu bisnis dapat melindungi citra merek mereka. Padahal, di mata konsumen, menyembunyikan suatu informasi yang penting itu dianggap tidak jujur. Sebaliknya, ketika suatu brand berani terbuka tentang kekurangannya mereka, kendala, atau bahkan kesalahan yang pernah terjadi, konsumen justru cenderung memberikan respon yang lebih positif. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena keterbukaan menunjukkan bahwa suatu bisnis memiliki integritas dan berani bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Hal ini juga didukung oleh penelitian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang transparan mampu meningkatkan persepsi konsumen terhadap keaslian atau autentisitas sebuah merek. Mengapa demikian? Karena konsumen menggunakan informasi yang diberikan oleh sebuah brand sebagai petunjuk untuk menilai apakah brand tersebut benar-benar jujur dan dapat dipercaya. Ketika suatu bisnis terbuka mengenai proses, kualitas, kelebihan, maupun keterbatasannya, konsumen akan lebih mudah untuk membangun rasa percaya terhadap brand tersebut. Langkah ketiga, pahami dan dengarkan konsumen. Banyak pelaku usaha fokus pada promosi, pembuatan konten, mencari pelanggan baru. Namun, seringkali mereka lupa memperhatikan suatu hal yang sangat berharga, yaitu umpan balik pelanggan. Umpan balik pelanggan bukan hanya sekedar kepuasan, ulasan, kritik, saran, hingga keluhan pelanggan. Semua hal itu merupakan suatu informasi yang sangatlah berharga bagi sebuah bisnis. Melalui masukan tersebut, pelaku usaha dapat mengetahui apa yang sudah berjalan dengan baik, bagian mana yang perlu diperbaiki, serta kebutuhan konsumen yang mulai berubah dari waktu ke waktu. Informasi inilah yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, menyusun strategi yang lebih tepat, dan mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan konsumen adalah aset yang paling berharga bagi setiap bisnis. Ketika kepercayaan itu hilang, maka dampaknya dapat meluas ke berbagai aspek usaha, mulai dari penjualan yang menurun, citra usaha yang rusak, pelanggan yang beralih ke kompetitor, hingga terhambatnya pertumbuhan suatu bisnis. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan konsumen bukan hanya penting, tetapi menjadi salah satu fondasi yang sangat utama agar UMKM dapat berkembang dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan mari terus belajar, terus bertumbuh, serta terus berkembang bersama di dunia digital. Sampai jumpa.